Hindari godaan-godaan yang hendaknya kita sikapi dengan proporsional. Jika kita ingin membeli baju lebaran, maka belilah secukupnya. Tidak usah terlalu banyak, tidak usah terlalu mewah. Begitu pula kemudian di 10 hari terakhir bulan Ramadan, jangan sampai kesibukan kita terhadap diskon-diskon yang ada itu melalaikan kita dari berbagai amal ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka ini adalah reminder, ini adalah pengingat bagi kita bersama. Seharusnya semakin Ramadan itu mau habis, semakin banyak kita melaksanakan amal ibadah. Karena kita akan ditinggal dengan bulan Ramadan, bulan yang kemudian kita seringkali mengatakan bahwa kita cinta kepadanya, bahwa kita rindu kepadanya. Maka ketika kita akan ditinggalkan oleh sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang senantiasa kita rindukan, maka di situ tentu kita bersedih dan memaksimalkan waktu-waktu terakhir bersamanya. Maka di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini jamaah sekalian, mari semakin memperbanyak amal ibadah. Tilawah kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu seharusnya menjadi tilawah terbaik. Begitu pula kemudian puasa kita sudah selayaknya menjadi puasa terbaik. Begitu pula kemudian sedekah kita sudah seharusnya menjadi sedekah terbaik. Karena ini adalah waktu yang paling utama dan waktu yang paling berkah. Jamaah menjelang berbuka yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah disyariatkannya puasa Ramadan, puasa yang kemudian hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam yang sudah memenuhi syarat, adalah bagaimana kemudian ia memiliki rasa empati kepada para fakir miskin. Para fakir miskin itu kemudian setiap harinya bisa jadi mereka makan, bisa jadi mereka tidak makan. Begitu pula misalkan saudara-saudari kita yang kemudian di atas penjajahan, contohnya sebagaimana saudara-saudari kita di Palestina, itu kemudian untuk makan dan minum sangat susah. Maka dengan disyariatkannya puasa Ramadan yang di situ mewajibkan kita menahan untuk tidak makan dan tidak minum dari setelah subuh sampai menjelang maghrib, maka di sini kemudian mengajarkan kita tentang nilai-nilai sosial agar kita lebih empati, agar kita lebih perhatian, agar kita lebih peduli kepada orang-orang yang kemudian tidak memiliki. Dengan adanya rasa empati yang kemudian tumbuh ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, ini pula yang kemudian melahirkan sifat qanaah. Sifat yang kemudian kita merasa cukup terhadap apa yang kemudian kita miliki. Misalkan kemudian kita makan, ketika kita berada di bulan-bulan di luar Ramadan, makan dan minum itu seakan-akan wajib harus 3 kali sehari. Akan tetapi ketika kita berada di bulan Ramadan, itu kan standarnya 2 kali sehari, waktu sahur dan juga waktu berbuka. Ya kalau yang ada yang mau nambah ya dipersilahkan. Akan tetapi standarnya itu kan dua kali. Begitu pula kemudian ketika kita menyantap takjil berbuka, itu kan kemudian apa yang ada, kita tidak berlebih-lebihan, cukup dengan apa yang kemudian sudah kita beli. Disitulah kemudian kita menahan lapar dan dahaga 13 jam lamanya, itu kemudian ternyata hilang seketika, hanya sekitar 5 menit setelah kita menyantap kurma, kemudian meminum air putih dan lain sebagainya. Maka ini semakin membuktikan jamaah sekalian bahwa kemudian kenikmatan dunia itu sangat sebentar, kenikmatan dunia itu sangat parah. Bagaimana kemudian kita benar-benar capek dan lelah 13 jam menahan dari rasa lapar dan haus, akan tetapi itu hilang seketika, hanya 5 menit setelah kita berbuka. Di sinilah kemudian hikmah dari berpuasa. Bagaimana kemudian kita menjadi seorang pribadi yang beriman,
menjadi seorang pribadi yang ridho, menjadi seorang pribadi yang senantiasa merasa cukup terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepada diri kita. Adapun menurut para ulama, ketika mereka menjelaskan apa itu qanaah, di antara pengertian terbaik dari qanaah ada yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti. Beliau menyampaikan bahwa qanaah itu adalah ar-ridha bima dunal kifayah. Ridho, merasa cukup terhadap sesuatu yang dirasa kurang. Jadi misalkan dia merasa kurang terhadap baju yang dia miliki, dia ridho, dia menerima terhadap keadaannya itu. Toh masih ada baju-baju yang lain. Toh kemudian masih bisa dicuci, dijemur dan masih dipakai lagi. Cukup, tidak terlalu banyak. Watarku tasyawuf ilal mafqud, meninggalkan hasrat terhadap sesuatu yang kemudian tidak ada. Artinya kemudian ia senantiasa mengutamakan, ia senantiasa memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Kita ini kan kemudian sebagai seorang manusia itu tentunya punya kebutuhan. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier dan lain sebagainya. Ada juga yang kemudian hanya sekedar keinginan, hanya sekedar ikut-ikutan. Karena tetangga kita misalkan punya mobil yang seperti ini, maka kita juga ingin mobil yang seperti itu. Qanaah itu mengajarkan kita untuk senantiasa fokus terhadap apa-apa yang kita butuhkan, bukan apa-apa yang kita inginkan. Karena jika kita fokus terhadap apa-apa yang kita butuhkan, maka di situ hidup kita cukup. Kita bisa menjalani kehidupan dengan stabil, kita bisa menjalani kehidupan dengan ideal. Akan tetapi jika kemudian kita senantiasa mengejar apa yang kita inginkan, maka sungguh kita tidak akan pernah puas. Kita menginginkan penghasilan setiap bulan 100 juta. Kemudian di situ padahal kebutuhan kita hanya 50 juta misalkan, maka di situ kita akan terus ingin yang lebih tinggi. 200 juta, 300 juta, 400 juta, sampai 1 miliar, kita tidak akan pernah merasa puas. Karena apa? Karena kita fokus terhadap apa-apa yang kita inginkan. Akan tetapi jika kita fokus terhadap apa-apa yang kita butuhkan, misalkan ketika kita kalkulasi kebutuhan kita dalam 1 bulan itu 10 juta cukup, maka kemudian kita fokus terhadap 10 juta itu dan tidak memiliki keinginan yang kemudian berlebih-lebihan. Wal istighna'u bil mawjud, dan merasa cukup dengan yang sudah ada. Maka segala hal yang kemudian sudah dimiliki itu senantiasa ia syukuri, karena ia memiliki rasa qanaah. Ia merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Di sinilah kemudian ia bisa tenang menjalani kehidupan. Karena sebenarnya yang membuat diri kita tidak tenang dalam menjalani kehidupan adalah sifat iri, sifat hasad, sifat dengki terhadap nikmat yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada tetangga kita misalkan dia kemudian mereka rumahnya sampai 3 lantai, kita yang kemudian masih 1 lantai itu merasa iri, ingin kemudian renov sampai 3 lantai. Padahal kebutuhan kita cukup 1 lantai. Toh kemudian anaknya baru 1 misalkan, sedangkan tetangga itu anaknya sudah 5, maka kemudian yang memang perlu untuk menambah, mengupgrade rumahnya. Maka disitulah kemudian jamaah sekalian, inti dari qanaah adalah kita fokus terhadap apa-apa yang kita butuhkan, bukan fokus terhadap apa-apa yang kita inginkan.